Apa dosa iblis? Iblis itu melanggar apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an secara jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Sujud kamu sekalian kepada Adam. Malaikat semua sujud illa iblis, kecuali iblis, sampai akhirnya iblis terusir dari kehidupan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihil kitaba 'azaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenananlah di malam yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan ibadah salat tarawih berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Baitul Muttaqin Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Bapak Haji Ahmad Sobari beserta para stafnya. Yang kami hormati para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita sudah memasuki bagian yang kedua di bulan suci Ramadan, yakni sekarang kita masuk di malam yang ke-11. Nah, dari kemarin malam pertama sampai malam ke-10 itu adalah merupakan bagian yang pertama di bulan suci Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan awal Ramadan rahmatun. Awal bulan suci Ramadan adalah merupakan rahmat. Ini mudah-mudahan kemarin dari tanggal pertama sampai tanggal 10 kemarin kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tatkala kita mendapatkan rahmat dari Allah, dalam hadis Nabi dikatakan, "Fala yu'ajjibalahu abada." Maka tidak akan diajab orang yang mendapatkan rahmat Allah untuk selama-lamanya. Nah, kemudian kita ada di bagian yang kedua di bulan suci Ramadan. Nih malam ke-11, hari ke-11 sampai nanti malam ke-20 atau hari ke-20. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bagian yang kedua di bulan suci Ramadan ini maghfiratun wa awsatuha maghfirah. Bagian yang kedua pertengahan bulan suci Ramadan itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sini Allah menyediakan bagi kita dalam satu tahun satu bulan ini bulan yang amat sangat istimewa, yang kita sebagai umat Nabi Muhammad ini pasti kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menyatakan, "Rogima anfa rajulin idza dakhala Ramadan summan salaha qabla ay yaghfira lahu." Celaka orang-orang yang apabila masuk bulan suci Ramadan kemudian sampai Ramadan itu berlalu
dia belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, mudah-mudahan kita di bagian yang kedua ini bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kita di malam hari, begitu juga khususnya di siang harinya, sehingga betul-betul kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, kita sekarang hanya di sini cuma beberapa orang saja. Ya. Nah, ini makanya kata Nabi tadi, celaka orang yang sampai masuk bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, dia belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita secara jelas sekarang masih bertemu dengan Ramadan, ada di bulan Ramadan. Ini makanya kita dulang apa yang ada di malam dan di siang bulan suci Ramadan, sehingga betul-betul kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak hal-hal yang menyebabkan kita mendapat ampunan dari Allah? Sehingga apa? Kita terbebas dari salah, kita terbebas dari dosa, dan pasti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam sejarah, itu yang namanya iblis. Jadi beliau ini, iblis ini dulu orang yang alim, orang yang pandai, bahkan guru di antara para malaikat. Itu yang disebut dengan Ajazil. Nah, akan tetapi iblis ini keluar dari kehidupan surga, dikeluarkan oleh Allah dari kehidupan surga hanya sebab satu dosa. Apa dosa iblis? Iblis itu melanggar apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an secara jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Sujud kamu sekalian kepada Adam. Malaikat semua sujud, illa iblis, kecuali iblis, sampai akhirnya iblis terusir dari kehidupan surga. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam, tatkala Allah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, menyatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini wahai Adam. Jadi Nabi Adam dipersilakan oleh Allah untuk menikmati berbagai macam kenikmatan yang ada dalam kehidupan surga, tapi Allah berpesan jangan kau dekati pohon ini. Artinya apa? Tatkala itu Allah melarang Nabi Adam alaihissalam. Nah, akan tetapi Adam malah mendekati dan makan buah yang memang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Adam terusir dari kehidupan surga. Nah, kita nih umat Nabi Muhammad, ya kalau dalam keseharian kita banyak nggak dosa kita kira-kira? Banyak nggak? Iblis itu satu dosa, Adam satu dosa, sampai terusir dari kehidupan surga. Kita umat Nabi Muhammad banyak dosa kita dalam keseharian kita. Kita menginginkan masuk surga. Artinya kebalikannya nih kita. Makanya di sini Allah menghadiahkan bagi kita dalam satu tahun satu bulan, yakni bulan suci Ramadan. Jadi pada saat kita betul-betul, kata Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang menegakkan, nah qoma di sini bisa diartikan dia melakukan sholat sunnah. Jadi artinya kalau dia melakukan sholat sunnah, terutama wajib pada saat ada di bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan dari semua dosanya. Oleh karena itu, ibadah tarawih ini ya sampai sekarang masih di tengah-tengah kehidupan kita, nampak hanya sebagai seremonial semata. Jadi bukan merupakan sesuatu yang kita tunggu, yang kita harapkan agar kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya kemarin baca di suatu media, ada salah seorang Chinese, itu namanya Felix Xiao. Sampai akhirnya beliau ini masuk Islam. Kenapa? Kata beliau, saya masuk Islam bukan saya melihat umat Islam. Kalau saya melihat umat Islam, saya nggak akan masuk Islam. Kenapa? Ya lihat aja. Di bulan suci Ramadan, raweh jelas ada dasar dalilnya. Tapi umat Islam banyak yang terawih? Sedikit. Artinya apa? Di situ umat Islam jelas-jelas banyak yang tidak mengamalkan ajaran agama Islam. Justru saya masuk Islam,
saya melihat ajarannya, ajaran agama Islam. Jadi kalau saya lihat orangnya, nggak mungkin saya masuk Islam. Makanya Muhammad Iqbal mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Ajaran Islam itu terhalang dengan umat Islamnya sendiri. Coba kalau kita lihat di pasar-pasar, di jalan-jalan, di bulan suci Ramadan, yang rokok di jalan-jalan, yang makan di jalan-jalan, yang minum di jalan-jalan, kebanyakan umat Islam apa di luar Islam? Kebanyakan umat Islam apa di luar Islam? Umat Islam. Nah, artinya apa? Ya, umat Islam jauh dari ajaran agama Islam. Nah, makanya Nabi jelas-jelas di sini menyatakan man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Termasuk salat tarawih ini makanya ada fadilah utamaan yang ada di dalamnya. Nah, di malam yang ke-11 tatkala Sayyidina Ali bertanya tentang keutamaan salat tarawih di bulan suci Ramadan, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan orang yang salat tarawih di malam yang ke-11 yahruju minad dunya kayaumi wurida min batni ummih. Keluar nanti dari kehidupan dunia sebagaimana dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Tuh, kita yang sholat tarawih pada malam hari ini, kalaupun nanti kita wafat, ya meninggalkan kehidupan dunia ini, nah tatkala itu kita enggak ubahnya bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Artinya suci, bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Nih, mudah-mudahan ibadah tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil lailatil hadiyata asharata. Orang yang sholat tarawih di malam yang ke-11, malam 12 ya. Wa bil lailatis tsaniyata asharata. Orang yang sholat tarawih di malam yang ke-12, malam besok dia. Malam apa? Malam Rabu. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan orang yang sholat tarawih di malam yang ke-12 ja'a yaumul qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Nanti datang pada saat hari kiamat wajahnya bagaikan bulan purnama. Tuh, kita kalau sholat tarawih di malam yang ke-12 besok, wajah kita bagaikan bulan purnama. Ini ciri tanda-tanda. Nah, makanya kalau kita kembalikan dalam surah As-Saffat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nah, di sini Nabi Muhammad utusan Allah, kemudian ruhama asidda'u 'alal kuffar, bersifat tegas, keras terhadap mereka orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tapi kasih sayang di antara sesama mereka orang-orang yang beriman. Tarahum ruk'an sujjada. Engkau melihat bagaimana mereka ruku, mereka sujud. Nah, itu di situ kemudian min asaris sujud. Jadi nampak mereka itu bekas-bekas tempat sujudnya. Nah, termasuk di sini kita sholat tarawih di malam yang ke-12. Nanti pada saat kita datang di hari kiamat, wajah kita itu bagaikan bulan purnama. Tuh Allah beri ciri. Jadi artinya apa? Hanya orang yang sholat tarawih di malam yang 12 saja. Ya, artinya kalau yang enggak tarawih, ya enggak ada cahayanya tuh. Ya, kalaupun ada, ya misalnya tarawihnya setengah, ya itu remeng-remeng jadinya. Cahayanya agak pudar. Kita mau yang terang apa yang pudar? Nah, ini mudah-mudahan ya kita sholat tarawih di malam ke-12. Wa fil lailatis salisati asharata. Orang yang sholat tarawih di malam ke-13, ja'a yaumul qiyamah aminan min kulli su. Nanti datang pada hari kiamat aman dari setiap duka cita. Ada sebuah hadis yang menggambarkan nanti pada saat kita tatkala terjadinya hari kiamat, tatkala itu hancur langit, hancur bumi, kemudian kita dibangkitkan dari lubang kubur kita masing-masing, kemudian kita dihimpun di padang mahsyar, yang pada saat itu manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, tuh mereka kumpul semua di padang mahsyar. Matahari satu jengkal dari kepala mereka. Kira-kira panas nggak tuh? Kalau matahari satu jengkal dari kepala kita, panas nggak? Sekarang aja jutaan mil tuh, ya tapi masih panas. Tuh nanti satu jengkal dari kepala kita. Makanya dalam hadis digambarkan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya,
Ada orang yang tenggelam dengan nanahnya, ada orang yang tenggelam dengan darahnya. Nah, tapi kita umat Nabi Muhammad yang sholat tarawih di malam yang ke-13, itu kita bebas dari setiap keburukan dan duka kita. Wa bil lailatir rabi'ah asyara. Orang yang sholat tarawih di malam ke-14, malam apa? Malam Jumat. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan orang yang sholat tarawih di malam yang ke-14, yashhadunal malaikah annahu qad shallat tarawih fala yuhasibuhum Allahu yaumal qiyamah. Malaikat menjadi saksi orang yang sholat tarawih di malam ke-14, maka dia enggak akan dihisab oleh Allah nanti pada saat hari kiamat. Itu langsung saksi kita malaikat. Jadi pada saat semua manusia dihisab, kita akan dihisab, langsung malaikat menyaksikan kita. Ya Allah, ini orang dulu sholat tarawih di malam ke-14, jangan dihisab dia. Itu artinya kita terbebas dari hisab perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pada saat manusia dihisab, yang pertama ditanya tentang umurnya. Pada saat dia hidup di dunia untuk apa dipergunakan. Kemudian pada saat dia juga diberi rezeki oleh Allah, didapat dari mana, kemudian digunakan untuk apa. Nah, begitu juga dalam kehidupan rumah tangganya. Kalau dia punya anak istrinya, bagaimana mengurusi anak istrinya, dan seterusnya. Itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita umat Nabi Muhammad yang sholat tarawih di malam ke-14 bebas dari hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil lailatil khamisata asharata. Orang yang sholat tarawih di malam ke-15, malam apa? Malam Sabtu. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan orang yang sholat tarawih di malam yang ke-15, tusalli alaihimul malaikata wa hamalatul arsi wal kursi. Membaca salawat para malaikat, begitu juga penjaga ars dan kursi Allah. Tuh banyak malaikat-malaikat. Tatkala kita sholat tarawih di malam yang ke-15, mereka membaca salawat. Salam kesejahteraan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW yang sholat tarawih di malam ke-15. Belum cukup dengan itu, malaikat penjaga arus, malaikat penjaga kursinya Allah juga membacakan salawat, memberikan salam kesejahteraan, keselamatan bagi orang yang sholat tarawih di malam ke-15. Wa bil lailatis sadisata asyara. Dan orang yang sholat tarawih di malam ke-16, malam apa? Malam Minggu. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan orang yang sholat tarawih di malam yang ke-16, kataballahu lahu bara'atan najat minan nar wa bara'atan dukhuli fil jannah. Dicatat oleh Allah baginya orang yang sholat tarawih di malam ke-16 terbebas dari siksa api neraka dan dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Jadi mudah-mudahan sampai kita sholat tarawih di malam yang ke-16. Wa bil lailatis sabi'ata asyara. Dan orang yang sholat tarawih di malam ke-17. Nah, kemudian tatkala kita sholat tarawih di malam yang ke-17, malam apa nih? Malam Senin, ya. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan orang yang sholat tarawih di malam yang ke-17 yu'ta sawaba mislal anbiya. Diberi pahala oleh Allah, pahala yang diberi kepada para nabi. Tuh, nabi-nabi Allah amat sangat banyak, ya. Akan tetapi kita di umat Nabi Muhammad yang sholat tarawih di malam yang ke-17, kita diberi pahala oleh Allah sebagai pahala para nabi. Mudah-mudahan ya kita ini betul-betul bisa melaksanakan dan menyelesaikan ibadah Ramadan baik di malam hari, terutama di siang harinya, sehingga betul-betul Ramadan pada tahun ini adalah merupakan hal yang amat sangat bagi kita nantikan, dan begitu juga menjadikan diri kita orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau kita sudah masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, artinya apa? Ya surga dan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu pasti akan terlaksana, dan kita juga pasti akan menikmatinya. Nih, mudah-mudahan makanya tatkala kita ada di bulan suci Ramadan ini, yang pertama hendaknya kita tingkatkan keikhlasan kita, kesadaran kita, kesabaran kita di dalam menjalankan ibadah Ramadan. Yang pertama, tanamkan nilai ikhlas.
Ya kalau misalnya kita tanpa ada keikhlasan, nggak mungkin nih kita bisa melaksanakan sholat tarawih, ya sampai 23 rakaat. Nah makanya dengan keikhlasan, kesabaran, serta mengharap ridho Allah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Kemudian yang kedua, perbanyak oleh kita memohon ampun, khususnya di bagian yang kedua di bulan Ramadan ini. Makanya ada sebuah syair yang selalu dibaca oleh Ibnu Nuwas. Itu pada saat menjelang berbuka puasa, beliau selalu membaca syairnya. Ilahina asturil firdausi a'la wala aqwa 'alan naril jahimi bahabli taubatan wa ughfir junubi fa inna taghfirud dambin 'azimi. Tuh terus dibaca menjelang waktu maghrib. Apalagi kita sambung lagi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ulang-ulang ya, menjelang pada saat kita akan berbuka. Nih, mudah-mudahan ya dengan apa yang kita lakukan betul-betul di bagian yang kedua di bulan suci Ramadan ini, kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga apalagi nanti di bagian yang ketiga, itu kita ada di suatu malam itu yang amat sangat bagi kita ini berharga di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya iri. Wallahu khairul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.